Bersekolah supaya pandai, nanti besar, jangan jadi preman. Bila ada yang mau bercerai, ingat anaklah yang jadi korban. Lantas apa saja dampak negatif perceraian orang tua terhadap anak? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Sahabat Kapas, perceraian adalah lawan kata dari penyatuan sekaligus musuh dari pernikahan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Namun demikian, statistik dunia termasuk di Indonesia menunjukkan suatu fakta yang berbanding terbalik. Angka perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat dan memang ada banyak faktor yang bisa menyebabkan suami istri datang pada keputusan untuk berpisah atau bercerai. Namun demikian, perceraian bukanlah suatu solusi bagi apapun permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga. Mengapa? Karena perceraian berdampak buruk bukan hanya suami dan istri, tetapi lebih utama lagi bagi anak-anak. Pertengkaran atau cekcok antara suami istri saja dapat mempengaruhi mental anak, apalagi perceraian. Ketika orang tua berpisah, anak akan merasa seluruh dunianya terbalik. Ini menjadi waktu yang sangat membingungkan dan traumatis bagi mereka, serta berdampak buruk bagi kesehatan mental mereka. Judith Wallerstein, salah satu ahli terkemuka tentang dampak perceraian pada anak-anak yang terlibat dalam penelitian longitudinal selama 25 tahun, menyimpulkan bahwa anak-anak bukan hanya menderita pada momen perceraian terjadi, tetapi dampaknya begitu kuat sampai mereka dewasa. Wallerstein katakan bahwa dampak perceraian menghantam mereka dengan sangat kejam saat mereka sedang dalam pencarian cinta, keintiman seksual, dan komitmen. Kurangnya gambaran batin tentang seorang pria dan wanita dalam hubungan yang stabil dan ingatan mereka tentang kegagalan orang tua mereka untuk mempertahankan pernikahan sangat menghambat pencarian mereka serta membuat mereka patah hati dan bahkan putus asa. Kalau begitu, apa saja dampak negatif perceraian orang tua terhadap anak-anak? Yang pertama, akibat jangka pendek seperti kecemasan akan perpisahan. Ini adalah salah satu efek emosional yang paling umum dari perceraian orang tua bagi anak-anak. Berpisah dari orang yang dicintai akan menimbulkan perasaan gugup atau cemas. Mereka mungkin mengembangkan rasa takut akan ditinggalkan atau kekhawatiran bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi pada anggota keluarga karena perpisahan. Di antara anak-anak, hal ini seringkali menimbulkan rasa takut diculik atau ditinggal sendirian. Beberapa gejala kecemasan berpisah yang mungkin dialami anak-anak adalah sakit kepala, pusing, sakit perut, diare, dan mual. Kemudian selanjutnya, anak yang cemas akan sulit berkonsentrasi pada pelajarannya dan mungkin kehilangan minat pada kegiatan yang dulu menarik baginya. Berikutnya tentu dampak dari sisi akademik anak. Seringkali stres yang dialami akibat perceraian dapat berdampak negatif pada nilai akademis anak. Dalam situasi ini, anak akan sulit berkonsentrasi pada tugas sekolah, kehilangan minat belajar atau mengikuti kegiatan sekolah, serta adanya perilaku memberontak yang dapat mengakibatkan nilai yang buruk dan kinerja akademisnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak yang harus menghadapi perceraian rata-rata mendapatkan nilai yang lebih rendah daripada anak-anak yang berasal dari keluarga yang stabil. Selanjutnya, stres yang terus-menerus akibat perasaan bersalah. Menurut American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, banyak anak yang secara keliru menganggap diri mereka sebagai penyebab perceraian orang tua mereka dan memikul tanggung jawab untuk memperbaiki hubungan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan stres dan tekanan yang sangat besar pada pikiran anak yang dapat menimbulkan beberapa dampak seperti pikiran negatif atau inferiority atau merasa rendah diri. Kemudian yang keempat, anak mengisolasi diri. Anak kecil mungkin mengalami perubahan suasana hati dan menjadi mudah tersinggung, bahkan ketika berinteraksi dengan orang yang dikenalnya. Beberapa anak akan masuk ke dalam mode menarik diri, di mana mereka berhenti berbicara dengan siapapun dan menutup diri. Anak akan menjadi pendiam dan lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Yang kelima, momen ini juga menyebabkan kesedihan yang mendalam untuk waktu yang lama, serta depresi pada anak. Nah, sekarang kita berpindah ke dampak negatif jangka panjang. Yang pertama adalah masalah perilaku dan sosial. Seorang anak berisiko lebih besar mengembangkan perilaku kekerasan dan antisosial ketika orang tuanya bercerai. Ia mungkin akan kehilangan kesabaran dalam sekejap dan tidak ragu-ragu untuk menyerang seseorang. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengarah pada pengembangan pola pikir kriminal,
terutama selama masa remaja. Nah, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak dari perceraian menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik agresif dan ketidaktaatan dengan berbagai tingkat intensitas. Kasus-kasus ekstrim dari kondisi ini membuat anak menjadi tidak cocok secara sosial. Selanjutnya yang kedua bermasalah dengan hubungan. Ketika anak-anak tumbuh dewasa dan melihat pernikahan gagal, mereka mengembangkan keraguan tentang cinta dan keharmonisan dalam suatu hubungan. Mereka mungkin memiliki masalah kepercayaan dan keterikatan dan merasa sulit untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan interpersonal apapun. Anak-anak seperti itu ketika dewasa akan memulai hubungan apapun dengan pola pikir negatif. Keterasingan orang tua juga dapat menyulitkan penyesuaian sosial anak. Kemudian yang ketiga, rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Narkoba dan alkohol menjadi jalan bagi remaja untuk melampiaskan rasa frustasi dan kecemasan mereka. Penelitian telah menunjukkan insiden penyalahgunaan narkoba yang lebih tinggi pada remaja yang orang tuanya bercerai. Kemudian yang keempat, perasaan depresi dan trauma. Perasaan sedih dan patah hati yang disebabkan oleh perceraian orang tua dapat membuat seorang anak tergelincir ke dalam depresi. Depresi adalah masalah kesehatan mental, dan anak-anak yang menyaksikan perceraian memiliki insiden depresi yang lebih tinggi, menarik diri dari pergaulan dan masalah harga diri. Para peneliti mencatat bahwa perceraian dapat menjadi faktor yang berkontribusi dalam kasus gangguan bipolar yang diamati pada anak-anak. Nah, gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa merasakan rasa sangat gembira atau euforia, kemudian berubah menjadi sangat sedih. Sebagai tambahan, gangguan bipolar dapat diderita seumur hidup sehingga memengaruhi aktivitas penderitanya. Kemudian selanjutnya yang kelima, pendidikan dan posisi sosial ekonomi yang buruk ke depannya. Dampak psikologis yang merugikan dari perceraian mengurangi minat anak terhadap pendidikan. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua menunjukkan penurunan drastis pada nilai sekolah mereka. Hal ini secara signifikan dapat menghambat kemampuan anak untuk belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Kemajuan pendidikan yang terhambat akan menghambat prospek karir anak saat dia dewasa, yang membuatnya sulit untuk menghindari kesulitan ekonomi di masa depan. Kemudian yang keenam yang lebih parah adalah anak membuat keputusan untuk anti terhadap pernikahan atau mengalami disorientasi seksual. Mereka mungkin tidak mau menikah karena trauma dengan kegagalan orang tua mereka, atau mereka menjadi penyuka sesama jenis. Jadi bagaimana? Apa masih ada yang punya pikiran untuk bercerai? Ingat, anak dan masa depan mereka. Alkitab mengatakan dalam Markus 10 ayat 9 bahwa apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya bila dilanggar maka akan membawa risiko termasuk kepada anak-anak. Selanjutnya Efesus 6 ayat 4 mengatakan orang tua untuk mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sebagai kesimpulan, dengan mengambil langkah kepada perceraian bisa jadi kita akan mengorbankan kehidupan dan masa depan anak-anak kita. Padahal menurut Mazmur 127 ayat 3, buah kandungan adalah upah atau sebuah anugerah dan mereka adalah milik pusaka Tuhan yang harus kita jaga dan sayangi. Dengan demikian, mintalah Tuhan untuk menjauhkan kita dari kata perceraian. Dan walaupun orang tua tidaklah sempurna, anak-anak kita akan tumbuh bahagia dengan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua mereka. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jika sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan salam Kapas.